Tegas, selama penistaan Al-Quran dibiarkan. Erdogan, jangan harap dukungan dari kami. Turki tak restui Swedia masuk NATO selama serangan terhadap Al-Quran dibiarkan. Suaraislam.id. Turki tak akan memberikan lampu hijau untuk pengajuan Swedia untuk bergabung dengan NATO selama Stockholm mengizinkan serangan terhadap kitab suci umat Islam Al-Quran. Kami tidak akan mengatakan ya untuk masuk ke NATO selama Anda mengizinkan kitab suci kami Al-Quran untuk dibakar, dicabik-cabik, dan juga dihabis di atas persetujuan petugas keamanan Anda, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu 1 Februari 2023. Kami mengikuti dengan cermat perkembangan mengenai proses perluasan NATO. Pandangan kami tentang Finlandia positif, tetapi tidak untuk Swedia, ucap dia, menandakan kesediaan Ankara untuk mendukung keanggotaan Finlandia di NATO secara terpisah dari Swedia. Pernyataannya muncul setelah ekstremis Denmark Swedia Rasmus Paludan pekan lalu membakar salinan Al-Quran di waktu terpisah. Pertama di luar kedutaan besar Turki di Stockholm dan kemudian di depan sebuah masjid di Denmark. Paludan juga mengatakan akan membakar kitab suci umat Islam setiap Jumat sampai Swedia diterima di aliansi NATO. Swedia dan Finlandia secara resmi mendaftarkan diri untuk bergabung dengan NATO pada Mei lalu. Sebuah keputusan yang dipicu oleh perang Rusia di Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Di bawah MOU yang ditandatangani Juni lalu antara Turki, Swedia, dan Finlandia, kedua negara Nordik itu berjanji untuk mengambil langkah-langkah melawan teroris untuk mendapatkan keanggotaan dalam aliansi NATO. Dalam perjanjian tersebut, Swedia dan Finlandia setuju untuk tidak memberikan dukungan kepada kelompok teroris seperti PKK dan cabangnya dan organisasi teroris Fethullah, dan juga mengekstradisi tersangka teror ke Turki. Kesepakatan pula dari semua anggota NATO termasuk Turki, anggota selama lebih dari 70 tahun diperlukan agar setiap anggota baru dapat diterima di aliansi tersebut. Negara yang mendukung aksi Rasmus Paludan membakar Al-Quran. Rasmus Paludan merupakan ekstremis sayap kanan Denmark yang telah berulang kali membakar Al-Quran. Belum lama ini ia melakukan aksi pembakaran Al-Quran di depan masjid dan kedutaan besar Turki yang berada di Copenhagen, Denmark pada Jumat 27 Januari 2023. Hal ini hanya berselang sepekan setelah aksi pembakaran Al-Quran yang ia lakukan di depan kedutaan Turki di Stockholm, Swedia. Paludan bahkan mengatakan ia akan terus membakar Al-Quran pada setiap hari Jumat hingga Turki merestui Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO. Dirinya juga mengaku tidak takut meski mendapat banyak ancaman dan teror, baik dari dalam ataupun luar negeri. Berikut adalah negara yang tampak mendukung aksi Rasmus Paludan membakar Al-Quran. Yang pertama, Denmark. Aksi pembakaran Al-Quran oleh Rasmus Paludan pada Jumat 27 Januari 2023 di depan masjid milik Islamic Society dilindungi oleh kepolisian Denmark. Selain mengamankan area agar tidak terjadi kerusuhan, kepolisian Denmark juga memasang polis lain dan mengelilingi Rasmus saat ia sedang melakukan orasi. Setelah Rasmus selesai melancarkan aksinya, kepolisian Denmark bahkan turut mengawalnya pergi. Pemerintah Denmark memberikan tanggapan atas aksi yang dilakukan Rasmus Paludan. Akan tetapi, pada tanggapan tersebut tidak terdengar teguran atau kecaman terhadap apa yang telah dilakukan oleh Paludan. Yang kedua, Swedia. Aksi pembakaran Al-Quran oleh Rasmus Paludan tahun ini dilakukan pada 21 Januari 2023 di Stockholm, Swedia. Tak berbeda dengan Denmark, saat melakukan aksi di depan kedutaan besar Turki itu, Paludan dilindungi oleh polisi Swedia. Warga Swedia juga turut menyuarakan bahwa mereka membela aksi yang dilakukan Rasmus Paludan, karena Swedia sendiri memiliki undang-undang yang mengatur kebebasan berekspresi dan juga protes. Walaupun pemerintahan Swedia membiarkan aksi Paludan, akan tetapi Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengkritisi aksi tersebut yang menurutnya tidak sopan, memicu ketegangan Swedia dengan Turki.
Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melasir memberitakan, Andalah yang memutuskan.